Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana kabarnya hari ini anak? Sehat atau Baik, Pak. sehat ya? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pelajaran, kepada anak selaku ketua kelas kita silakan memimpin doa. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih ya anak. Jadi hari ini Bapak akan mulai pembelajaran. Kita sebutkan dulu untuk tujuan pembelajarannya. Jadi pada pertemuan kali ini peserta didik mampu memahami terkait konsep keliling dan luas dari suatu bangun data, artinya persegi panjang. Kemudian peserta didik juga mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan keliling dan luas bangun data, tepatnya di persegi panjang tersebut. Nah, terkait dengan persegi panjang, anak-anak masih ingat nggak apa aja bangun data istilah kita yang bentuknya seperti persegi panjang? Contohnya, siapa yang bisa menyebutkan pertama? Oke, Anissa. Papan tulis, Pak. Oke, papan tulis ya. Selain itu, Laptop, Pak. nah, laptop ya itu kan bentuknya persegi panjang. Nah, dari persegi panjang itu ada yang masih ingat nggak dulu pas SD ciri-cirinya apa aja? Ada yang masih ingat? Punya 4 sisi, Pak. Oke, 4 sisi. Selain itu, Sisi yang berhadapan sama panjang, Pak. oke. Nah, untuk tahu ya biar lebih jelas, di sini Bapak akan menggunakan media yang namanya GeoGebra. Nah, dari GeoGebra ini kita bisa menggambarkan dengan pasti bentuk dari persegi panjang nih. Bapak bisa gambarkan persegi panjang nih, ya kan? Persegi panjang dengan disebut A, B, C, D atau persegi panjang A, B, C, D, ya kan? Nah, untuk tahu sifat-sifatnya kita bisa lihat di sini. Yang pertama, tadi yang dikatakan oleh Anissa ya. Ada berapa? Karena ini persegi panjang itu termasuk ke dalam segi. Nah, segi 4 berarti dia memiliki 4 sisi. Sifat pertama apa? Tadi yang disebutkan oleh Ana ya. Di sini kita lihat ternyata sisinya, sisi yang mana jadi? Ada sisi AD, ada sisi BC, ada sisi CD dan sisi BA. Lihat di sini AD dan BC. Panjangnya berapa nih? AD berapa nih? Kita lihat dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ternyata BC juga sama di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi yang berhadapan yaitu AD dan BC sama. Itu pula dengan AB dan juga CD. Jadi sisi yang berhadapan sama panjang. Kemudian setelah itu apa? Dari titik sudutnya, ada yang bisa tahu nggak kira-kira apa sih titik sudut ini? Titik sudut kan ada A, ada B, dengan ada C, ada D. Ya tahu nggak? Yang pernah mengingat sebenarnya di mana? Titik sudutnya membentuk siku-siku, Pak. Nah, siku-siku itu berapa derajat? 90 derajat. Oke, 90 derajat. Nah, kita lihat ternyata semua titik sudutnya AB, CD membentuk sudut 90 derajat. Oke, itu sifat yang kedua. Terus ini lihat, Bapak ada buat garis ini BD dan juga AC. Ada yang ini nggak ini namanya garis Pak? Oke? Garis diagonal, Pak. Oke, garis diagonal. Nah, garis diagonal itu adalah garis yang menghubungkan antar titik di mana garis tersebut melewati di tengah dari bangunan. Ada AC dan juga BD. Oke. Ya. Buat sudah mengenalkan di sini bahwa sifatnya ternyata yang benar ada. Dan selanjutnya apa? Kan ketika video pembelajaran terkait keliling dan luas. Keliling, kalau mendengar kata keliling, anak-anak yang ingat sesuatu apa yang berkaitan dengan keliling? Mungkin mengelilingi atau apa, ada yang bisa menyampaikan pendapat? Kalau misalnya olahraga kita disuruh keliling lapangan, Pak, biasanya. Betul, itu bagus sekali ya. Itu juga konsepnya sama. Keliling besar itu beda. Oke. Itu benar. Itu konsep yang dipakai juga sama karena sama-sama mengelilingi. Nah, tapi Bapak di sini pakai contoh yang
hewan yang masuk dikasih apa namanya? Pagar. Itu pagar kan pasti mengelilingi dari kebun, ya kan? Konsepnya sama. Nah, kalau pagar itu kan misalnya Pak Budi ini mau membuat kebun jeruk gitu kan, dengan apa namanya panjangnya kita lihat misalnya 7 meter gitu kan depan rumahnya, kemudian lebarnya 4 meter. Nah, Pak Budi ini ingin membuat pagar dari kebun tersebut. Nah, pagar itu kan pasti harus mengelilingi dari kebunnya, ya kan? Gimana cara Pak Budi membuat pagar? Misalnya dari titik A ini Pak Budi mau membuat pagar. Berarti dari titik A setiap 1 meter itu terdapat 1 pagar. Misalnya setiap 1 meter terdapat 1 pagar. Berarti dari sini kan 1 meter nih, itu ada 1 pagar. Supaya semua kebunnya tertutup pagar sisinya. Berarti kita harus apa? Menghitung Panjang sisinya, Pak. Nah, panjang sisinya kita hitung dari sini memutari semua sampai kembali lagi ke Titik awal. Oke, kita hitung berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, terus 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Oke. Jadi kelilingnya dari ini atau kita membentuk 22 pagar. Berarti dari keliling kebun ini adalah 22 meter, gitu ya. Karena setiap 1 pagar kan 1 meter. Jadi kelilingnya itu merupakan 22 meter. Oke, paham ya dari situ. Jadi konsep keliling itu apa? Dari ini ya, dari kebun tadi sama pagar ada yang bisa nambah kan? Keliling itu apa? Oke. Semua sisi-sisinya dijumlahkan, Pak. Oke, betul ya, sama aja kayak kita menjumlahkan semua sisinya. Tadi sini sisinya 7 kan, di sini 4, di sini 7 lagi, terus di sini 4. Jadi keliling itu tinggal kita jumlahkan sisi-sisi yang berada atau yang membatasi dari daerah suatu bangunan. Jadi kita lihat di sini juga sama kan, kita udah buat ini keliling sama dengan 4 tambah 7 tambah 4 tambah 7. Dari mana nih hitungnya? Ini dari sini AB kita 4, BC itu 7, sini itu 4, kemudian DA itu 7 lagi. Bebas mau dari mana, yang penting terhitung semua jumlah sisi-sisinya. Selanjutnya itu terkait luas. Nah, kalau untuk luas itu berarti kalau ingin mendengar kata luas itu yang terpikirkan apa kira-kira? Oh itu luas sekali gitu kan? Itu apa ya kira-kira? Ada yang mau jawab? Ada. Oke. Misalnya Bapak mau contohin lapangan bola. Menurut anak luas lapangan bola, luasan lapangan bola atau ruangnya? Lapangan bola. Nah itu melihatnya dari apa? Dari daerahnya, Pak. Nah, dari daerahnya, berarti daerah dari lapangan bola itu lebih besar daripada daerah di ruangan ini kan? Iya. Nah, sama kayak gitu. Misalnya nih tadi Pak Budi ya, itu punya kebun yang udah dipagari. Tapi Pak Budi nggak tahu nih, dia mau menanam berapa banyak pohon jeruk, ya kan? Nah, berarti Pak Budi itu harus tahu dong. Nanti di dalamnya ini bisa muat berapa pohon jeruk. Ini mau buat nih setiap 1 meter ya kan ada 1 pohon jeruk, ya kan. Ternyata lihat nih setiap 1 kotak itu ada 1 pohon jeruk. Nah, berarti kalau untuk memenuhi 1 kebun ini semuanya kita tinggal apa? Menghitung banyaknya kotaknya. Ya betul. Jadi kita lihat di sini ada 1 kotak. Berarti ini 1, terus kita hitung ada berapa pohon jeruk yang bisa dibuat? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, jadi ada 28 pohon yang bisa ditanami di dalam kebun Pak Budi, ya kan? Jadi itu sama aja dengan luas dari bangun ini itu adalah 28 meter kuadrat, itu ya. Karena pohon itu kan udah menutupi semua dari kebun tersebut, gitu ya.
Nah, tapi kan susah Pak, gimana kalau misalnya kebunnya lebih gede, gimana itu ininya? Kita lihat di sini, kita misalnya dulu ya. Tadi kan kita udah punya nih sisi AD dan BC itu panjangnya sama kan? Karena berhadapan. Nah, kita misalin aja sini AD sama dengan BC ya kan, sama dengan B. Oh panjangnya. Lihat apa yang sama ini? AB sama dengan JC. AB sama dengan BC. Sama dengan BC. Panjangnya misalnya apa? L. Nah, itu adalah yang kita misalin. Nah, nih, kita lihat tadi. Kita menghitung banyaknya kotak kan. Kita bisa membuat kayak gini. Setiap satu kolom ini kan satu kolom. Satu kolom yang ke bawah ini. Kita hitung ada berapa? Ini ada berapa? 1, 2, 3, 4. Nah, ada 4. Kita hitung di sini. Berarti luasnya ya, luas sama dengan 4. Nah, ditambah berapa nih yang di sini? 1, 2, 3, 4 juga. 4 lagi. Oke. Terus ada berapa 4 ini? Ini 1, 2, 3, 4 juga. Ini ada berapa 4-nya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Ada 7 berarti tambah 4 lagi. Ya kan? Udah pas nih. Ada 7 kan? Iya, Ini 4, ini 4, ini 4. Ada berapa? 7 ternyata. 4-nya ada berapa tadi? 7 kali. 7 kali 4. Berarti karena 4-nya ada 7, kita bisa buat jadi 7 kali 4. 7 kali apa? Kita lihat 7 kali apa? Jadi BC ya? Iya. BC Panjang. apa ini? Berarti ini adalah Panjang. Nah, ini Lebar. 4 ini lebar. Jadi luas dari persegi panjang itu semuanya panjang kali Lebar. ada yang mau bertanya? Tulis ya? Kak, yang keliling kayak mana buatnya, Pak? Oh iya, rumus kelilingnya gimana gitu kan lagi? Kalau keliling gimana? Sama dengan apa? Sebelah Semua sisi. semua sisi. Nah sisinya ada apa aja tuh? Ini kan sisinya AB ya kan? AB tambah BC. tambah CC. tambah DA. Nah, AB panjangnya berapa tadi? 4. BC panjangnya 7. 7, CD panjangnya 4. 4, kira BA panjangnya 7. 7. Nah, kita lihat di sini 4-nya kita bisa kumpulin kan? Ternyata 4-nya ada 2 nih, ya kan? Oke, tambah 7-nya juga ada 2, ya kan? Nah, sama kayak tadi 4 ini kan karena ada 7 dari 7 kali 4. 4-nya berapa kali? 2. Jadi 2 kali 4. 4. Terus tambah ini berapa? 2 kali 7. 2 kali 7. 7. Nah, ya kan? Karena udah sama-sama 2 kali, berarti kita bisa buat juga kayak gini, 2 kali 4 ditambah 7. Nah, 4 ditambah 7-nya apa? 4-nya apa? Lebar. Lebar. Jadi 7-nya panjang. Sehingga ini kita bisa buat kali ini itu sama dengan 2 kali panjang tambah lebar. Itu ya, jelas kan? Sudah? Oke, itu saja untuk materi kita hari ini. Kita simpulkan dahulu apa yang telah kita pelajari hari ini. Kira-kira ada nggak yang bisa menyimpulkan? Hari ini kita udah pelajari apa? Saya, Pak. Oke, silakan kepada Iva untuk menyimpulkan. Jadi setelah kita belajar ini, jadi kita tahu kalau misalnya luas itu tuh daerah yang dibatasi oleh sisi-sisinya atau kelilingnya. Nah, terus kalau keliling itu jumlah dari panjang seluruh sisi-sisinya, sisi-sisi bangun datar gitu, Pak. Nah, jadi kan udah dapat tuh beda luas sama keliling, jadi kita dapat menentukan luas persegi panjang, yaitu panjang dikali lebar, sedangkan kelilingnya 2 dikali panjang ditambah lebar. Oke, itu ya.
jadi udah tahu ya dari mana dapat rumus-rumus itu dan konsep dasarnya. Iya. Oke, jadi itu aja ya. Silakan dipelajari untuk materi berikutnya yaitu terkait segitiga. Nah, pertemuan berikutnya kita akan mempelajari dari mana datangnya luas segitiga. Oke, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Untuk segala